Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Senin 8 Januari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Menyorot upaya mempertahankan negara dan mencegah disintegrasi bangsa. Itu yang bakal kita obrolin pagi ini. Debat ketiga yang diikuti calon presiden di pemilu 2024 kemarin membahas soal tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, ketiga capres telah menyinggung upaya yang dilakukan dalam visi misi mereka. Cawapres Anies Baswedan dalam visi misinya menyebut memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia. Sementara dalam visi misi Prabowo Subianto disebutkan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Sedangkan Ganjar Pranowo, visi misinya mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara. Upaya mempertahankan bangsa dan negara juga telah dikuliti saat debat semalam. Bagaimana mereka akan menangkal ancaman keamanan dari luar dan memperkuat pertahanan dari dalam, dikemukakan masing-masing capres. Pagi ini kita juga mau fokus menyoroti bagaimana ancaman disintegrasi bangsa yang tidak kalah penting di era digital ini. Seperti yang kita ketahui, disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padunya Indonesia yang menyebabkan hilangnya kesatuan, persatuan, dan menyebabkan perpecahan. Sehingga jika berbicara soal mempertahankan bangsa, semestinya tak hanya berfokus pada penguatan pada serangan dari luar, namun juga pertahanan dari dalam negeri. Apalagi di era digital, ancaman perpecahan di dunia maya perlu diwaspadai agar tak merembet menciptakan disintegrasi. Kita bakal bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @macxx. Saya pilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia militernya lebih kuat. @caxx. Kekuatan sebuah negara adalah ketahanan pangan dan kemandirian dalam teknologi militernya yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kualitas pertahanan militer yang sudah ada adalah yang terbaik diakui dunia, dan Indonesia tidak perlu memilih untuk menjadi negara yang ofensif untuk menjadi bagian dari negara-negara pecinta perang. @diaxx. Untuk ke depan, pertahanan Indonesia itu sangat penting. @warxx. Kemampuan dan semampunya untuk mendapatkan pertahanan. Ketika kualitas kurang mendukung, alangkah baiknya kuantitas diperbaiki. Ketika peralatan canggih untuk perang tidak mampu, ya prajuritnya dibanyakin jumlahnya. Terima kasih. @1xx. Sesungguhnya pertahanannya Indonesia ialah rakyat alam semesta. Paham kan? Bersama rakyat TNI, kuat, bravo. @amaxx. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus menerapkan sikap bela negara untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, dikarenakan pertahanan dan keamanan yang pertama adalah dari rakyat Indonesia itu sendiri. @unixx. Kalau pemimpin negara dan elit politik tidak memikirkan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, tunggu waktu Indonesia pasti bubar. Ingat, Indonesia terbentuk berdasarkan kesepakatan. Dan yang terakhir dari akun @honxx. Dulu Belanda tak berhasil memecah belah NKRI. Rupanya sekarang bahaya perpecahan justru dari NKRI sendiri. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Masih bahas menyoroti upaya mempertahankan negara dan mencegah disintegrasi bangsa. Saya mau ajak Anda menyimak apa yang menjadi perhatian ketiga capres terkait dengan pertahanan keamanan bangsa dan negara pada debat ketiga 7 Januari 2024. Kita mulai dari capres nomor urut 1, Anies Baswedan.
maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah perdamaian, kemakmuran bagi seluruh bangsa di level global maupun di level regional. Kami merencanakan bagaimana kekuatan Indonesia, kekuatan kebudayaan, kekuatan kesenian, kekuatan ekonomi ikut mewarnai kancah dunia. Kita ingin film kita, seniman kita, kuliner kita, diplomati kita, para diaspora kita menjadi fenomena dunia, hadir mewarnai kancah internasional. Kita menginginkan dengan cara seperti itu, maka apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Dan Presiden menjadi panglima diplomasi Indonesia. Bukan hanya hadir dalam forum-forum, tapi hadir mewarnai, hadir serius memperjuangkan amanat, termasuk amanat terpenting, menghapuskan penjajahan di muka bumi. Bukan sekedar statement dalam upacara, tapi Presiden dan seluruh jajaran diplomasi bekerja keras untuk itu, khususnya untuk Palestina. Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan di sisi lain. Kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal, bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita, diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak. Bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban, lebih dari 3.000 orang. Dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Ya, selanjutnya ke Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Kita kembali kepada dasar kita, tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar kita, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi, berarti pertahanan. Saudara-saudara, kita memahami negara kita sangat besar, sangat kaya, ratusan tahun negara-negara dari jauh datang ke Nusantara ini untuk intervensi, untuk mengganggu, untuk adu domba, dan untuk mencuri kekayaan kita. Sampai kita merdeka, kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah. Karena itu, untuk kita menjadi negara makmur, untuk kita menjadi negara sejahtera, untuk rakyat kita hidup layak, punya pekerjaan layak, kita harus menjaga kekayaan kita. Kita harus menjaga
Dan habis itu kita harus mengelola kekayaan kita. Saudara-saudara sekalian, politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif, adalah non-blok, tidak memihak, tidak ikut blok-blok, tidak ikut fakta. Ini akan saya teruskan. Dengan hubungan baik dengan semua kekuatan, kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita. Saudara-saudara sekalian, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan menjalankan politik tetangga baik. Saudara-saudara sekalian, kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai Menteri Pertahanan berpegang kepada doktrin, kepada strategi nasional, dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, dan saya mampu mempertanggungjawabkan, dan saya berkeyakinan hanya dengan pertahanan yang kuat kita akan dihormati, kita akan menjaga kepentingan nasional kita. Kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di Gaza sekarang ini. Akan diambil kekayaannya, akan diusir dari tanah airnya. Tidak bisa tidak, kita harus kuat. Terakhir, ke Capres nomor 3 Ganjar Pranowo. Kami membaca sekaligus mencatat persoalan luar negeri, pertahanan keamanan, dan tentu saja dari 3 ini kami akan menyampaikan poin per poin. Yang pertama terkait dengan politik luar negeri kita. Politik luar negeri kita adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor 1. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Ini penting karena apa? Karena kita perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan, keinginan dari bangsa dan negara ini. Rakyat butuh bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak. Investasi harus lebih banyak. Maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita, duta besar, para diplomat, dan tentu saja inilah yang mesti kita berikan penugasan-penugasan untuk membereskan persoalan-persoalan kepentingan ekonomi nasional dalam konteks kekinian. Dan tentu saja kita tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepakatan yang pernah diambil. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong, meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus. Maka kalaulah kemudian itu kita kerjakan, beberapa problem krisis iklim barangkali akan kita selesaikan dengan membawa pola-pola diplomasi sesuai dengan kekinian yang diperlukan. Atau barangkali kepentingan UMKM yang mesti kita bawa ke dunia internasional seperti praktek yang pernah kami lakukan di Jawa Tengah. Dan itu membuat masyarakat akan merasakan politik luar negeri jauh lebih baik. Pertahanan, sistem pertahanan rakyat semesta mesti kita dorong, kita lapisi dengan pertahanan yang betul-betul berlapis dan kita jadikan benteng pertahanan Nusantara sebagai sebuah satu kesatuan. Dan kita perlu melakukan penataan gelar pasukan karena IKN menjadi pusat gravitasi baru. Dan ini bagian dari antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk itulah pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0 dengan teknologi sakti, dengan rudal hipersonik, senjata cyber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonom. Dan itu bisa dilakukan kalau anggaran dari Kemenhan itu 1-2% dari PDB. Sehingga MEF kita akan bisa tercapai. Karena ini yang mengerikan, di 2024 saya khawatir ini tidak akan tercapai. Untuk keamanan, terorisme, narkoba,
pinjaman online, judi online, kekerasan seksual, ini perlu mendapatkan perhatian termasuk TPPU. Maka reformasi kepolisian betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system kita, termasuk pengembangan SDM cyber yang kuat. Polisi yang menjadi pengabdi masyarakat betul-betul akan bisa mengayomi. Seperti kemudian pada saat saya bertemu dengan Ibu Mary Hugeng. Bagaimana Ibu Mary menceritakan bahwa polisi kita mengayomi dengan kesungguhan. Polisi kita hidup dengan sangat sederhana dan mereka punya integritas yang tinggi. Sebagai anak polisi, saya paham betul ini sesuatu yang sulit dan pasti akan bisa kita lakukan. Dan tentu saja inilah capaian-capaian yang akan kita lakukan oleh Ganjar Mahfud. Bismillah, insya Allah kami siap. Newsbeat. Di awal tahun 2024, Finlandia mencatat suhu terdingin mencapai minus 44 derajat Celcius pada 5 Januari kemarin. Suhu ini diiringi hujan salju lebat dan banjir di beberapa negara di Eropa. Berdasarkan data Institut Meteorologi Finlandia, suhu ini terjadi di wilayah barat laut Finlandia. Institut tersebut mengatakan suhu sekitar minus 42 derajat Celcius hanya tercatat 3 kali di abad ini. Suhu yang melebihi catatan suhu terdingin itu diduga terjadi lantaran cuaca ekstrim. Akibatnya, layanan kereta api di Finlandia mesti menghentikan layanannya sementara waktu. Terjadi fenomena membekukan telur di Singapura. Hal ini dilakukan wanita-wanita lajang di negeri singa tersebut. Dikabarkan selama beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan permintaan membekukan sel telur 2 kali lipat. Peningkatan ini juga dipicu pemerintah Singapura yang mengeluarkan peraturan baru soal prosedur pembekuan sel telur pada Juni 2023, di mana wanita berusia 21-37 tahun diperbolehkan menjalani proses pembekuan sel telur. Aturan ini digadang-gadang demi memberikan kesempatan wanita lajang di Singapura menjaga kesuburan dan potensi kehamilannya dengan proses pembekuan sel telur ini. Member girl band asal Korea Selatan Jennie Blackpink membeberkan alasan dirinya mendirikan agensi bernama Odd Atelier setelah dirinya tidak memperpanjang kontrak individunya di YG Entertainment. Meski aktivitas grup sebagai Blackpink tetap ada di bawah naungan YG, Jennie mengaku ingin menjalankan aktivitas individunya lebih bebas dan nyaman. Keinginan itu disebut-sebut Jennie membuat dirinya merekrut kolega dan rekan kerja yang sudah dikenal untuk berkolaborasi di agensinya sendiri. Jennie mengaku dirinya sangat berhati-hati selama mendirikan agensinya sendiri. Jennie berjanji bakal bekerja keras dengan krunya dan lebih bebas beraktivitas individu. Tak hanya itu, member Blackpink tersebut mengaku mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran selama bernaung di YG. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Di era digital ini, gempuran informasi dan mudahnya interaksi di media sosial bisa menjadi celah munculnya disintegrasi bangsa jika tak diantisipasi. Sebelumnya, founder milenial untuk pertahanan keamanan MAPAN, Ulta Levenia mewanti-wanti agar para pemuda tak terlena karena ancaman perpecahan tengah mengintai. Ia mencontohkan perang komentar di media sosial yang tanpa disadari akan menimbulkan perpecahan jika tidak dilandasi saling menghargai dan toleransi. Berikut pernyataannya dalam sebuah forum diskusi September lalu. Bahwa ancaman-ancaman yang seperti ini memang tidak konvensional, bukan conventional war. Bukan perang secara konvensional. Kita tidak dihadapkan dengan peluru, kita tidak dihadapkan dengan tank, tapi kita dihadapkan dengan tools yang lebih ngeri, manuvernya lebih lembut, tapi memecah belah masyarakat kita, melemahkan milenial kita. Soal ini kita juga mau ngobrol bareng Direktur Eksekutif The Indonesian Institute TII, Adinda Triangke Muhtar, soal ancaman disintegrasi bangsa di era digital. Mbak Adinda, di masa sekarang ini ada nggak sih Mbak yang mengancam disintegrasi bangsa Indonesia dan apakah perlu mungkin diantisipasi demi keamanan nasional begitu? Ini pertanyaan yang cukup besar ya, karena kan memang isu pertahanan keamanan itu multidimensi. Nah, kalau menurut saya, ya disintegrasi itu memang permasalahannya kompleks dan nggak bisa melulu dilihat, oh itu hanya isu yang soal konflik, yang realis, soal perang, ya enggak gitu. Bahkan konflik sosial seperti masalah di perbatasan, konflik dengan negara tetangga, atau bahkan hal-hal yang sifatnya bisa memengaruhi kesatuan dan persatuan bangsa gitu ya. Termasuk juga masalah pengungsi itu loh Mbak, itu kan sebenarnya memengaruhi ya. Artinya ada konflik ketika kita menampung pengungsi, padahal ada juga permasalahan dengan human trafficking, itu bisa berpengaruh juga terhadap
dinamika sosial di masyarakat seperti yang terjadi di Aceh. Disintegrasi yang lain kalau mau bicara di konteks pemilu adalah saya pikir mungkin lebih ke polarisasi gitu ketika ada dukungan yang berbeda-beda ke tiga pasangan kandidat capres dan cawapres ini. Nah, tapi kita kan belum tahu ya setajam apa gitu. Apakah akan seperti di 2019 atau dia akan membentuk dinamika yang baru karena ada swing voters gitu yang masih ada gitu ya, terlepas dari tuntutan yang atau dukungan yang ada terhadap tiga kandidat tersebut gitu. Karena disintegrasi juga kan sangat kompleks. Kalau misalnya mau bicara soal persatuan, kita bisa bicara juga permasalahan di Papua atau bahkan permasalahan di IKN di mana masyarakat penduduk sekitar yang masyarakat lokal indigenous people juga terancam karena tanahnya jadi terambil gitu ya untuk IKN. Papua juga belum tuntas. Kasus yang dilakukan oleh KKB masih terjadi hingga sekarang gitu. Tapi apakah itu akan sampai di level seperti yang terjadi di Timor Leste atau sebesar yang terjadi ketika tsunami terjadi di Aceh, itu tentunya hal yang lain. Oke, Mbak Adinda, ini kan kalau kita melihat pembahasan yang muncul gitu ya, ini kan ada yang bahas kalau pertahanan keamanan itu lebih ke alutsista atau mungkin ke perang-perang yang terjadi di internasional, baik itu Palestina ataupun di Ukraina gitu ya. Nah, kalau melihat ini tuh gimana sih Mbak? Apakah jatuhnya jadi permasalahan yang di dalam negeri ini jadi terlupakan atau ya memang ini sama-sama penting, tapi udah tersorot belum sih Mbak masalah disintegrasi yang ada sekarang ini? Kalau saya lihat kalau isu HI memang bukan isu yang melulu jadi konsumsi publik dibanding isu politik domestik ya Mbak Lea. Tapi kalau kita bicara masalah Palestina, Israel, itu sih udah ibaratnya itu udah bagian dari politik identitas karena akhirnya berbicara soal agama dan berbicara juga soal solidaritas dengan negara-negara Muslim gitu kan itu bukan hal yang baru gitu. Bahkan dalam konteks itu pun orang Indonesia juga punya inisiatif bahkan menggalang dana atau memberikan bantuan kemanusiaan atau bahkan jihad gitu sampai di sana dan bahkan terjadi ketika ada bencana alam dan ini bukan konflik ya. Misalnya ketika dulu sempat terjadi gempa ya kalau nggak salah di Turki itu kan bantuannya juga luar biasa dari Indonesia. Tapi itu juga ada konteks bukan hanya peran pemerintah ya, tapi peran dari ya masyarakat sipil gitu, orang-orang yang memang punya solidaritas ke masyarakat internasional gitu. Tapi kalau kita mau bicara hal lain kayak alutsista, nah itu kan tergantung level konfliknya juga nih. Dan Indonesia kebijakan luar negerinya nih posisinya apa? Misalnya dia fokusnya lagi di regional kah atau di multilateral. Nah kalau misalnya dilihat di zaman Jokowi kan sebenarnya kelihatan banget Indonesia jadi tuan rumah di beberapa perhelatan internasional. Jadi image kita secara internasional itu terbangun pas sebagai mediator, fasilitator gitu. Bahkan kita kan juga dapat penghargaan sebagai salah satu negara di PBB yang mendapat penghargaan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tapi itu di level internasional, di dalam negeri kan masih sangat bermasalah ya dengan kasus-kasus kejahatan berat HAM masa lalu, bahkan masa yang sekarang. Mbak, tapi kan kalau kita ngomongin keamanan ini kan salah satu yang jadi perhatian di sini kan ada media sosial juga gitu ya Mbak, di mana media sosial ini udah jadi bagian kehidupan masyarakat sekarang. Ada nggak sih mungkin laju informasi yang cepat ini atau interaksi yang mudah di dunia maya ini harus diwaspadai mungkin potensi untuk memicu disintegrasi bangsa sendiri gimana tuh Mbak? Ya, itu tentunya salah satu permasalahan yang perlu diantisipasi. Setidaknya di Indonesia kan kita juga punya undang-undang soal perlindungan data pribadi. Indonesia juga punya BSSN, ada badan cyber ya, badan siber gitu. Lalu kita juga punya intelijen dan segala macam. Tapi menurut saya concernnya memang adalah bagaimana literasi digital itu harus ditingkatkan baik di masyarakat maupun pemangku kebijakan. Kenapa ini menjadi penting? Jangan sampai ada aturan untuk melindungi tapi malah mengancam kebebasan berekspresi. Kenapa literasi digital penting? Ya karena agar masyarakat paham bukan hanya sekedar mendapatkan informasi tapi agar mereka tuh bijak dan cerdas menggunakan media sosial, menyaring informasi sebelum membagikan dan sadar bahwa kalau dia memposting sesuatu misalnya tapi dia nggak tahu nih ada undang-undang ITE, ada undang-undang PDP, keterbukaan informasi publik,
dia bisa kena bumerangnya gitu. Padahal dia punya hak sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat. Nah, permasalahan dengan informasi yang cepat itu kan memang tidak bisa dihindari ya. Makanya kenapa literasi digital itu penting. Kita tahu dulu di Cambridge Analysis juga terjadi di Amerika, atau waktu ada berita-berita bohong yang juga melibatkan, kalau nggak salah di pemilu 2019 ya, ibaratnya itu bahkan dari Rusia, itu kan gila banget gitu ya. Artinya betapa globalisasi ini juga membuat dinamika terutama soal informasi itu tidak hanya cepat, tapi informasinya tuh bisa dimanipulasi sedemikian rupa. Tentu ketahanan kita, resiliensi kita bukan hanya dari literasi digital saja, tapi juga kemampuan ya. Artinya ada kapasitas perangkat, infrastruktur, SDM, skills-nya juga ketika berbicara soal teknologi informasi, dinamika, dan kebijakan yang ada gitu. Jadi paling enggak ini bisa diantisipasi. Karena kan permasalahannya adalah hukum itu tidak akan berguna kalau dia tidak sesuai dengan kemajuan atau kondisi perkembangan zaman yang ada gitu. Seperti itu. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia hari ini kita mulai dari Medan. Seekor harimau Sumatera di Medan Zoo menjadi sorotan. Bukan masalah perawatan, kelayakan, atau antusiasme pengunjung yang jadi sorotan, tapi kematian hewan di Medan Zoo. Hewan bernama Nurhalizah diduga mati karena berbagai indikasi penyakit. Balai Besar KSDA Sumatera Utara sudah mengkonfirmasi kematian harimau ini. Tercatat pada November 2023, seekor harimau juga mati di Medan Zoo. Terkait kasus kematian ini, Balai Besar KSDA Sumatera Utara mengaku tengah memantau lembaga konservasi Medan Zoo seperti masalah pengelolaan dan fasilitasnya. Terkait ini, pengelola Medan Zoo mengakui adanya kendala pengelolaan dan tengah diusahakan perbaikannya. Selanjutnya ke Semarang. Polrestabes Semarang mengamankan sebuah truk pengangkut ratusan anjing di Semarang. Truk itu ditahan lantaran tidak ada dokumen resmi. Kepala Polrestabes Semarang, Irwan Anwar, mengatakan pihaknya tengah menindaklanjuti kasus ini. Lantaran ada laporan dari aktivis perlindungan hewan soal pengangkutan ratusan anjing tanpa dokumen resmi di Tol Kali Kangkung. Irwan mengatakan penindakan ini tak sekedar menindaklanjuti laporan, melainkan bentuk perlindungan terhadap hewan. Pelaku pun terancam Undang-Undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Terakhir mampir ke Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi Bali yang masuk jajaran destinasi wisata overtourism di list World Travel and Tourism Council WTTC. Meski mengaku ada ketakutan soal kelebihan turis atau overtourism, Sandi menganggap tingkat kunjungan ke Bali masih wajar, lantaran memenuhi proyeksi dan ekspektasi pemerintah. Sandi menilai tidak ada peningkatan atau lonjakan yang terlalu signifikan di Bali. Tapi kata Sandi memang ada sejumlah penumpukan wisata di wilayah selatan Bali dan kurangnya pengaturan kunjungan. Jadi bagi Sandi yang terjadi di Bali bukanlah penumpukan turis atau overtourism, melainkan kurangnya pengaturan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.